dari 1933 hingga 1945. Ini latar belakangnya setelah Perang Dunia I, Jerman ini kalah dan harus nandatanganin perjanjian Versailles pada tahun 1919. Dan perjanjian ini bikin Jerman kehilangan wilayah, bayar ganti rugi mahal, dan militernya dipangkas dan ekonominya pun juga hancur. Selain itu juga ada krisis ekonomi dan juga kebencian ke negara-negara pemenang perang yang bikin rakyat marah dan juga frustasi. Akhirnya tahun 1933, Adolf Hitler dan Partai Nazi berkuasa lewat pemilu. Dan ideologi mereka itu Nazisme, yang dimana ini campuran nasionalisme ekstrim, rasisme, dan juga anti-Yahudi. Ciri utamanya, mereka ini negara totaliter, yang dimana semua media, pendidikan, dan hukum itu di bawah Nazi. Dan ras Arya itu dianggap superior, dan Yahudi dianggap musuh. Dan juga mereka ini anti-komunisme dan juga anti-demokrasi. Dan mereka juga ada aksi yang bikin mereka menjadi musuh dunia, yang dimana yaitu pertama Holocaust, yang dimana ini itu genosida 6 juta orang Yahudi dan juga etnis minoritas lain di kamp konsentrasi. Dan juga ada ekspansi militer, di mana invasi Polandia tahun 1939 yang micu Perang Dunia Kedua. Dan mereka juga nyerang hampir seluruh Eropa, dari Prancis, Belanda, Norwegia, Uni Soviet, dan lain-lainnya. Mereka juga ada uji coba senjata dan kerja paksa besar-besaran. Dan mereka juga ikut perang besar, kayak Perang Dunia Kedua, yaitu Sekutu melawan Poros. Dan juga Nazi itu termasuk dari Poros. Dan ada pertempuran besar kayak Battle of Britain, Stalingrad, D-Day, dan lain-lain. Jerman juga sempat menguasai sebagian besar Eropa. Tapi mereka juga masuk kejatuhan, di mana pada tahun 1944 Sekutu ini mulai ngerebut Prancis dan masuk Jerman. Dan 30 April 1945 katanya Hitler bunuh diri di Berlin. Tapi masih nggak tahu sampai sekarang apakah itu benar atau enggak. Dan 8 Mei 1945 Jerman ini menyerah tanpa syarat. Dan ini di mana Perang Dunia II di Eropa berakhir. Kekaisaran Jepang. Kekaisaran Jepang ini dari tahun 1931 hingga 1945. Jadi latar belakangnya, Jepang ini modernisasi cepat sejak era Meiji pada tahun 1868. Dan mereka ini jadi kekuatan industri dan militer besar di Asia. Mereka ini ngerasa kekurangan sumber daya alam kayak minyak, baja, dan juga karet. Dan jadinya mereka ini mulai ekspansi ke Asia. Dan juga mereka ini ideologinya nasionalis dan militeris yang makin kuat pada tahun 1930-an. Jadi Kaisar Hirohito itu dihormati kayak dewa. Tapi kekuasaan militernya sangat dominan juga. Dan juga mereka ini membawa ideologi Hakoichiyo, yang dimana dunia di bawah kepemimpinan Jepang dan Asia untuk orang Asia, tapi Jepang jadi bosnya. Dan sistem pemerintahan militernya itu totalitarian dan rakyat didoktrin untuk loyal ke kaisar. Akhirnya mereka menimbulkan aksi yang bikin musuh dunia. Yang pertama yaitu invasi Manchuria pada tahun 1931, yang dimana awal ekspansi besar-besaran ke Tiongkok. Lalu ada perang Tiongkok-Jepang kedua pada tahun 1937, yang dimana ini ada pembantaian Nanjing. Jadi ratusan ribu sipil tewas. Dan juga mereka ada serangan Pearl Harbor pada tahun 1941, yang dimana mereka ini nyerang dadak ke Amerika Serikat, yang akhirnya micu Perang Pasifik. Dan juga ada penjajahan ke Asia Tenggara kayak Indonesia, Filipina, Malaysia, Burma, dan lain-lain. Mereka ini juga terlibat di perang besar, contohnya kayak Perang Dunia Kedua di Pasifik. Jadi Jepang melawan Sekutu, lalu pertempuran besar yaitu Midway, Iwo Jima, Okinawa. Dan awalnya Jepang ini menang cepat, tapi berbalik kalah setelah 1943. Dan kejatuhan mereka ini dimulai pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, di mana Amerika Serikat jatuhin bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat. Akhirnya Perang Dunia Kedua berakhir sepenuhnya. Dan Kaisar Hirohito tetap diizinkan jadi simbol negara. Tapi Jepang berubah jadi negara demokrasi di bawah pengaruh Amerika Serikat. Italia fasis. Italia fasis ini lahir dari 1922 hingga 1940.